sampaikan bahwa antara onta dan sapi ini tidak sama naharnya. Kalau onta naharnya di dada, di leher atas dada, tapi kalau sapi dapnya ini lurus leher, lurus telinga. Leher ini lurus telinga, dari rahang ini 4 jari. Ya. Kalau ini menyembelihnya agak ke sini, ini tidak sunah ya, tidak sunah. Tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari nafas sapi ini. Nafas keluar masuknya sapi, saat sapi nafasnya ke dalam jangan diambil untuk disembelih. Tapi saat sapi ini nafasnya keluar, maka ambil sembelih. Maka darahnya akan lancar dan dagingnya tidak bau. Jadi kalau selama ini ada daging bau, domba bau, sapi bau, karena apa? Penyembelihannya tidak sunnah. Ya, insya Allah. Jadi penyembelih yang terbaik, kata yang Nabi anjurkan, sebaik-baiknya sembelih adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelih, itu baru sunnah. Jadi bagi yang belum bisa, nanti insya Allah kita bisa adakan pelatihan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bantu takbir. Bantu takbir, Allah. Ini dijaga supaya ini tidak bergerak. Dan insya Allah tidak takut ini ke sini. Nah ini satukan dengan nafas kita sama. Masuk, keluar, masuk. Ini bukan. Ini urat saraf ini ya. Urat saraf ini, yang lain urat saraf, tapi yang dianjurkan Nabi 2 ini, Pak. 2 yang keluar ini. 2 yang keluar ini harus 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Ya. Jadi insya Allah saya persilahkan untuk mahasiswa dan para ahli di sini LP3I untuk memaknai ini. Insya Allah nanti kita ada pelatihan yang lebih baik lagi, Pak. Yang pertama tenggorokan, yang kedua saluran pencernaan. Diapit oleh 2 urat darah. Ini urat kehidupan disebutnya. Kalau sapi berjalan baru ini yang potong, Pak. Baru yang besar. Baru yang urat ini yang potong. Ini belum potong. Al-udhiyah. Udhiyah maknanya berkurban. Ismun lima yudhi bihi. Nama hewan yang dikurban pada hari kurban itu namanya udhiyah. Di dalam ilmu fiqh, hadirin sekalian, hiya zabhu hayawanin makhsus biniyatil kurbati fi waktin makhsus. Memotong hewan khusus, yaitu dari jenis na'am. Na'am itu artinya hewan yang banyak nikmat dalam dagingnya, yaitu 3. Yang pertama al-ba'ir, yaitu unta. Yang kedua sapi dengan jenisnya. Yang ketiga kambing dengan jenis-jenis kambing tersebut. Hanya itu yang menjadi binatang kurban pada hari kurban tersebut dengan niat al-kurbah. Betul-betul pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi waktin makhsus, pada waktu yang Allah telah tetapkan untuk melaksanakannya. Penting kiranya hadirin sekalian untuk saya sampaikan pada pagi ini sebagai persiapan kita sebulan lagi untuk melaksanakannya, biar sebagai langkah kita bersama bagaimana hukumnya sebenarnya yang namanya berkorban tersebut. Di dalam firman Allah memerintahkan dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Kita garis bawahi firman Allah ini, maka dirikanlah solat hari raya Idul Adha. Idul Adha ini tidak dikhususkan bagi laki-laki, tetapi seluruh umat Islam, laki, perempuan, tua, muda, bahkan perempuan yang sedang haid pun diperintahkan untuk datang mendekat ke masjid untuk mendengarkan khutbah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tersebut. Beda halnya dengan sholat Jumat, mayoritas muslimah tidak pergi ke masjid, tetapi kalau hari raya ini fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat Idul Adha
dan berkurbanlah. Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan kami jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya perintah untuk kita melaksanakan kurban. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari raya Idul Adha itu yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mencucurkan darah hewan kurbannya. Artinya berkurban. Ini ada sedikit beda dengan hari raya Idul Fitri, hadirin. Kalau Idul Fitri al-Mubarak, kita diperintahkan untuk bersalam-salaman, mencari sanak famili, bersilaturahim. Tetapi pada hari raya Idul Adha tersebut, sehabis itu lalu kita mendengarkan dua khutbah khafifah yang ringan, kita pulang, lalu yang paling afdal berangkat menuju tempat berkurban. Itu bedanya dengan hari raya Idul Fitri al-Mubarak. Oleh karena itu, berkurban yang paling afdal adalah pada hari raya kurban tersebut, untuk tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain kecuali hanya untuk berkurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Binatang yang kita kurban itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya, dan bulu-bulunya. Maka semakin indah hewan yang kita kurban, semakin indah pula yang kita jumpai nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu tidak mengherankan hadirin sekalian, harga sapi atau kambing pada hari-hari itu melonjak naik, karena yang kita beli bukan sekedar tapi indahnya juga yang kita nilai harganya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima pahala kurban kita yang kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah pada saat itu sebelum darahnya mengalir ke bumi. Subhanallah. Maka Nabi berpesan, fatayyibu biha nafsa. Maka wahai sekalian umatku, sucikanlah jiwamu dengan berkurban tersebut. Mungkin dalam hidup kita bertahun-tahun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tidak pernah memberikan jiran kita, tetangga kita, fakir miskin bagian dari rezeki kita. Saat itulah kita berbagi. Maka fatayyibu biha nafsa, sucikanlah jiwamu, sucikanlah hatimu. Ini hadis ini memerintahkan kita untuk berkurban pada hari kurban tersebut. Dalam hadis yang lain dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah berkurban dengan dua kibas yang berwarna putih dan bertanduk, kata, punya tanggik kalau bahasa anda. Fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala shifahiha, dan aku lihat kakinya, kaki Nabi diletakkan di pundak dari kambing tersebut, lalu dia potong sendiri. Yusammi wa yukabbir fadzabahuma biyadihi. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Allahu Akbar, lalu beliau potong dengan tangannya sendiri. Bagi yang mampu melaksanakan itu, potonglah korbannya sendiri. Tetapi yang tidak mampu, hendaknya pada hari itu menyaksikan hewan kurbannya. Termasuk ibu-ibu yang berkurban, datanglah ke masjid di mana dia berkurban dan disebut namanya di sana, bismillah ya Allahu Akbar, dipotongkan kurbannya. Bagi orang yang tidak mampu memotong sendiri.
Dan yang paling afdal memotongnya adalah imamnya, orang yang di depan di kampung tersebut. Yang paling baik tata cara memotong hewan kurban. Hadirin sekalian yang berbahagia, sepakat seluruh ulama dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan ditunjukkan oleh hadis tadi bahwa ahabbul a'mali ilallah yauman nahri al-udhiyah, perbuatan, pekerjaan, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal pada hari raya Idul Adha itu adalah berkurban. Jangan kita terbalik hadirin, bahwa di hari raya Idul Fitri berbeda dengan hari raya Idul Adha. Idul Fitri yang diutamakan adalah bersilaturahmi, tetapi Idul Adha menyaksikan hewan yang kita kurban itu amalan yang paling afdal. Kita masuk kepada hukumnya hadirin sekalian. Berselisih pendapat para ulama tentang hukum berkurban. Ada dua pendapat besar, yaitu pendapatnya mazhab al-Imam Abu Hanifah dan jumhurul ulama. Tiga mazhab besar yang lain menyatakan berbeda dengan yang pertama, bahwa al-Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya al-Hanafiyah menyatakan berkurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Mazhab yang tiga mengatakan sunnah muakkadah ghairu wajibatin wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Mazhab al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ibnu Hanbal menyatakan sunnah muakkadah, sunnat yang dikuatkan, tetapi yukrahu tarkuha lil qadir, dibenci meninggalkannya bagi orang yang mampu melaksanakan kurban tersebut. Berarti sama saja hadirin. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man mengatakan wajib, yang mampu. Tiga mazhab yang lain menyatakan sunnah muakkadah, tetapi makruh hukumnya kalau ditinggalkan bagi orang yang mampu. Contoh lain dari hal ini, Bapak-bapak sekalian, di dalam kita ruku, di dalam kita sujud, ada doa sunnah di sana, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu sunnah. Tetapi kalau kita tinggalkan Allah Akbar, sami Allah, hukumnya makruh solatnya. Subhanallah. Kenapa demikian hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalau ada jalan mendapatkan pahala keselamatan akhirat, hendaknya kita amalkan, hendaknya kita kerjakan. Kalau kita rasiokan dalam hidup kita tentang kemakruhannya, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita bertamu ke teman-teman kita, ketika kita sudah disuguhkan kopi, teh dan sebagainya, mungkin tuan rumah kalau kita minum kopinya, kita minum tehnya, dia akan bahagia. Tetapi sekali kita bertamu tidak diminum, dua kali tidak diminum, ketiga kali tobat niang ida kupi, benci dia, tetapi tidak berdosa. Begitulah ibaratnya para hadirin. Bagi orang yang mampu melaksanakan udhiyah ini lalu dia tidak melaksanakannya, maka makruh pada dirinya. Saudara-saudara yang berbahagia, kita jabarkan kembali tentang tiga mazhab tadi. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah hukumnya, maka beliau secara spesifik menyatakan berudhiyah itu, berkorban itu sunnatu ainin lil munfaridi fil umri marrah. Seorang muslim yang hidup sendiri, tidak ada sanak famili semuanya, setidaknya satu kali dalam seumur hidupnya harus dia berkurban. Wa in ta'addada ahlul bait, tetapi kalau rumah kita banyak, ada suami, istri, anak-anak dan sebagainya, dan dikatakan mampu dalam keluarga itu
hukumnya sunnah kifayah. Setidaknya harus 1 ekor keluar dari rumah itu. 1 pintu rumah harus keluar 1 ekor. Bersyukur kalau seorang yang mampu ke-7 orangnya memotong seekor sapi untuk keluarga, istri, mertua dan seterusnya. Itu sungguh sangat afdal. Tetapi paling tidak hadirin, bagi orang yang mampu harus mengeluarkan 1 harga ekor kambing dari 1 pintu rumah tersebut. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i sunnah kifayah. Dicukupkan dari 1 orang itu sebagai wakil dari keluarga dalam 1 pintu yang dikatakan mampu untuk berkorban. Hadirin sekalian saya cintai, apa dalil Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa hukumnya wajib berkurban? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu sabda Nabi, man wajada sa'atan, siapa saja yang Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, makan minum sudah, keluarga kita baik, sudah punya rumah, apalagi punya kendaraan dan sebagainya, sa'ah, kelapangan hidup, falam yudhi, lalu dia tidak mengindahkan kurban ini, kata Nabi, fala yakrobanna musallana, maka janganlah kalian mendekatkan diri kepada tempat solat kami. Apa perintahnya tadi? Fasolli li rabbika wanhar, dirikanlah solat hari raya Idul Adha dan berkorbanlah. Maka kalau kebalikan dari kalimat itu, pemahaman terbaliknya hadirin, fala yakrobanna musallana, bagi orang yang diberikan kelapangan hidup oleh Allah lalu dia tidak mengindahkan udhiyah atau berkorban ini, jangan dekati musalla kita, janganlah kamu mendirikan solat hari raya kalau kamu tidak berkorban. Kira-kira maknanya seperti itu. Semua umat Islam diperintahkan berhari raya, tapi berkorban ini pula hendaknya diindahkan bagi orang-orang yang mampu. Dalil ini yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun dalil yang lain menyatakan bahwa, hadirin sekalian, bagi dan Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian masuk ke bulan Zulhijjah, menyaksikan tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, lalu berhajat, berkeinginan salah seorang dari kalian untuk berkurban. Kalimat arada, berhajat, itu menunjukkan kata 3 mazhab. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka orang yang mau berkurban begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan kalian memotong rambut dan kuku sampai dipotong binatang kurbannya. Kalau saya kiaskan hadis ini, saudara-saudara, seperti kita wukuf di padang Arafah. Begitu niat nawaitul hajjah, diharamkan sudah memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya, sampai kita Jumratul Aqabah, tahallul awal namanya. Begitulah hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikiaskan oleh ulama keutamaan yang namanya berkorban tersebut. Kemudian hadis yang lain menyatakan, yang mengatakan sunnah, ada 3 perkara wajib bagiku dan sunnah bagi kalian. Yang pertama, al-witru, solat witir, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wan nahru, berkurban, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wa salatud duha, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Ini secara hukum fiqh hadirin sekalian. Tetapi walaupun imam-imam yang 3 ini mengatakan sunnah dengan dalil ini, Al-Imam Syafi'i dan yang lain tidak mungkin tidak melaksanakannya. Seperti kita berudu hadirin, Al-Imam Syafi'i mengatakan yang namanya mengusap, makna mengusap kepala itu cukup 3 helai rambut mewakili sudah. Al-Imam Malik mengatakan
ini ukuran dari tangan kita, itu sudah dicukupkan. Imam yang lain mengatakan seluruh kepala kita dan sebagainya. Secara hukum Imam Syafi'i sudah membolehkan hanya 3 helai rambut saja sudah sah hukumnya. Tetapi tidak mungkin Imam Syafi'i melaksanakan seperti itu. Pasti seluruh rambutnya yang diusap. Tapi ini secara hukum bahwa memang berkorban itu hukumnya sunnah bagi kita, solat witir itu sunnah bagi kita, solat duha itu sunnah bagi kita. Tetapi apakah salah kalau kita haruskan diri kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah tersebut? Hadirin sekalian, tadi saya berbicara tentang hukumnya. Hukum ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi hukum berkurban itu bisa menjadi wajib walaupun dia sunnah, berubah hukumnya dikala yang pertama, hadirin sekalian, al-manzurah, apabila seseorang bernazar untuk melakukan kurban. Kalau saya sembuh dari sakit saya tahun ini, saya berkorban seekor kambing. Itu namanya nazar. Kalau saya berhasil membeli kendaraan tahun ini, saya berkorban, itu namanya nazar. Maka jatuhlah hukumnya menjadi wajib dan tidak boleh diundurkan sampai tahun yang akan datang. Harus dilaksanakan pada tahun ini. Itu namanya nazar. Yang kedua, hadirin, kalau ada orang yang membeli binatang kurban, disyaratkan untuk menjadi kurban, jatuh wajib. Saya beli sapi ini untuk berkurban. Sang penjual mengatakan, ya kalau untuk dia korban, saya jual sama sida. Berarti disyaratkan harganya turun. Ini namanya apa? Al-mushtarat lil udhiyah. Disyaratkan untuk berkurban. Yang ketiga, hadirin sekalian, al-matlubah minal ghani dunal fakir fi kulli aidin. Dituntut bagi orang yang kaya, orang yang mampu, yang bukan orang miskin, pada setiap tahunnya, min ghairi nazar, walaupun tidak bernazar, tetapi dia orang yang mampu, diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh wajib pada diri mereka. Kenapa alasannya, hadirin? Syukron li ni'matil hayat. Jalan kita mensyukuri nikmat kehidupan ini, hadirin. Coba dalam 1 tahun ini kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghirup oksigen sebagai syarat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta bayar dari kita. Matahari yang terbit dari timur, tenggelam arah barat, tidak pernah kita diminta bayar setiap hari. Belum lagi nikmat kesehatan setiap hari ini, betapa mahalnya, hadirin sekalian. Coba lihat di rumah sakit, orang-orang yang sedang tidur di sana, betapa mahalnya. Apalagi yang kebetulan kena dengan COVID ini, subhanallah mahalnya. Bagaimana kita tidak bersyukur untuk itu, hadirin sekalian? Nikmat hidup 1 tahun yang Allah berikan kepada kita. Semua kita di sini memiliki kendaraan, paling tidak sepeda motor punya, mobil kita punya. Apakah ketika kita berada di jalan raya kita tidak usah membayar STNK-nya, hadirin? Kalau enggak bayar STNK, enggak bolehlah kita jalan di jalan ini, karena negara mengeluarkan uang yang besar untuk membuat jalan. Bagaimana dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Maka pantaslah kita dituntut untuk berkorban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati, mensyukuri nikmat hidup. Saya bilang, pengandai seandainya malaikat maut datang kepada kita hari ini, berkorban sebulan lagi,
Lalu ada tawar-menawar. Kira-kira jawabannya bagaimana hadirin? Saudara Pulan, bulan depan hari kurban nyawamu saya akan tarik. Tapi kompensasinya kalau kau berkurban kambing seekor besok kupanjangkan umurmu. Kira-kira bagaimana jawabannya? Ndek nabi sahampi ku goro si takut temate. Begitulah rasionya kira-kira hadirin. Nikmat yang namanya kehidupan ini. Wa ihya'i limirasil khalili alaihi salatu wassalam, tentu untuk menghidupkan warisan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang diperintahkan menyembelih anaknya hadirin Ismail, satu-satunya sedang gagah cantik indahnya anak ini. Inni arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Pada malam tanggal 8 yang dikenal dengan malam tarwiyah. Tanggal 8 orang yang berhaji namanya hari tarwiyah, hari kebingungan kalau bahasa kita. Banyak artinya itu tarwiyah, tapi konteksnya ini bingung Nabi Allah Ibrahim. Apakah ini mimpi dari Allah atau dari syaitan? Akhirnya sang iblis mendatangi seorang anak yang namanya Ismail. Ismail, kau tahu kamu kemana? Kau dibawa oleh ayahmu? Saya tidak tahu. Iblis mengatakan, Ismail, ayahmu akan menyembelihmu. Kenapa? Katanya si Tuhan yang memerintahkan untuk itu. Ismail yang mungil itu mengatakan, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Kalah iblis saat itu. Datang kepada istrinya, Hajar, tahu anakmu kemana? Enggak tahu. Akan disembelih. Tidak mungkin. Ini anak satu-satunya dan dia sangat cinta kepada Ismail. Tidak. Katanya yang memerintahkan Tuhannya. Apa kata Hajar ibu-ibu? Kalau Tuhannya memerintahkan, silahkan dilakukan. Subhanallah. Dilemparlah dia. Syaitan ini pergi. Akhirnya datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, tahu nggak yang datang mimpi itu iblis? Kata iblis. Pakai jubah solah, kagak. Itu iblis nyuruh kamu menyembelih anakmu. Ya kan nanti iblis ini, dilemparlah dia. Maka itu sunnah yang namanya Jumratul Aqobah. Bagi orang yang berhaji tanggal 10 begitu selesai wukuf di padang Arafah, dilemparlah. Maka berjalan Sayyidina Ibrahim alaihi salam begitu mengenal tanggal 9 Arafah ini perintah Allah, diajaklah jalan-jalan untuk menuju tempat penyembelihannya hadirin sekalian. Dengan cucuran air mata yang tidak berhenti, sang anak ini berjalan di samping orang tuanya. Ya abi ila ainas sabil, wahai ayah, kemana kita jalan? Ibrahim hanya menangis, enggak menjawab. Mau dipotong hadirin, mau disembelih. Ayah, kita mau kemana? Seperti pertanyaan anak kita sekarang, kalau hari raya itu mau kemana? Piknik kemana? Tapi menjawab bagaimana Nabi Allah Ibrahim? Diam saja, mencucuk air mata melihat anak yang indah gagah. Ayah mau kemana? Diam dia, mencucuk air mata. Akhirnya sudah tidak kuat lagi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyaksikanmu. Bagaimana pendapatmu anakku? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Tuhanmu. Menangis Ibrahim, maka mengatakan, nikmal waladu anta yabni, alangkah nikmatnya aku punya anak seperti kamu wahai Ismail, yang menolongku untuk menjalankan perintah Allah. Menangis lagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Seda angan para hadirnya Allah. Nabi Allah Ibrahim tidak kuat lagi. Akhirnya berpesan Nabi Ismail, wahai ayah, kalau engkau menyembelihku, tolong ikat aku kuat-kuat agar saya tidak bergerak, karena itu mengurangi pahalaku. Dan tolong darahku jangan kepercik ke bajumu, karena sangat menyedihkan ibuku. Cepatlah potong aku, yaitu dengan secepat-cepatnya. Tajamkan pisaumu wahai ayah, agar saya tidak terlalu sakit,
karena kematian itu sungguh sangat sakit. Ini kata Ismail memesan orang tuanya, dan ini nanti bajuku, sampaikan ke ibuku, mudah-mudahan jangan terlalu bersedih dengan melihat bajuku ini. Itu pesannya hadirin. Dimulailah bismillah, Allahu Akbar, dipotong, tidak bisa mengenai sedikit pun. Pisau yang begitu tajam menjadi lemas saat itu. Berpesan lagi Nabi Ismail, wahai ayah, engkau terharu melihat saya, telungkupkan saya, karena engkau masih melihat wajahku wahai ayah. Sida priak kita aku wahai ayah, kira bersedih, ditelungkupkan dari kuduknya bismillah akbar. Tidak bisa juga hadirin. Itu menunjukkan keikhlasan seorang nabi dan anaknya calon nabi. Maka datanglah malaikat Jibril membawa seekor kibas. Allah berfirman, wa fadainahu bizibhin azim. Aku ganti anak itu dengan seekor domba kibas yang besar, azim, yang besar. Digantilah saat itu, dan inilah sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hanya kita dituntut mengeluarkan sedikit dari harta kita, 2,5 juta. Kalau kita iuran beli sapi bertujuh, itu sudah 17,5 juta. Sapinya besar hadirin. Bagaimana kalau diperintah menyembelih anak seperti Ibrahim? Subhanallah, tidak akan masuk akal bagi manusia, tingkatan manusia seperti kita. Kemudian apa hikmahnya juga para hadirin? Wa matiyatun ala sirat, kata ulama, bahwa binatang kurban itu sebagai tunggangan kita nanti pada hari kiamat menuju siratal mustaqim yang berderu neraka di bawahnya. Maka orang-orang yang memiliki kendaraan seperti ini, dia akan dilewatkan kayak kilat. Hadirin sekalian, matiyatun ala sirat, kendaraan kita, maka dia akan dihadirkan nanti ketika akan kita melewati siratal mustaqim yang berderu neraka di bawahnya. Dan tentu hadirin, tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah berdosa. Maka inilah saatnya maghfiratan lidzunub, jalan kita mengampuni dari dosa dan kesalahan kita, wa takfiran lil khataya, sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya sekarang hadirin sekalian, siapa yang dinamakan mampu berkurban? Orang yang mampu berkurban ini, para hadirin, keempat mazhab ulama juga mengatakan hampir sama. Al-qudrah alaiha, orang yang mampu itu menurut mazhab al-imam Abu Hanifah Nu'man, al-yasaru ay-yasarul fitrah, orang yang diberikan kemudahan hidup pada hari raya Idul Adha, atau orang yang mampu berzakat pada saat itu. Apabila dia memiliki nisab zakat, sudah dikatakan mampu. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, al-Imam Malik mengatakan alladzi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri, orang-orang yang tidak membutuhkan harganya pada tahun itu. Harga 2.500.000 itu kurang lebih hadirin, kita tidak pergunakan untuk berobat, tidak dipergunakan untuk hal yang sangat mendasar sekali pada saat itu, maka dikatakan orang tersebut mampu untuk melaksanakan kurban. Bahkan kata beliau, walau istata'a an yastadina istadana, kalau dia mampu cara berhutang, berhutanglah. Bayangkan hadirin, kalau ada yang mempercayai kita untuk berhutang membeli kurban, berhutanglah, kata Imam Malik. Itu ukuran namanya mampu. Yang ketiga, mazhab mayoritas kita adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, may yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yaumal 'id wa ayyamat tasyrik. Orang-orang yang memiliki harta lebih dari harga kambing tersebut untuk makan dan minumnya saja pada hari
tanggal 10 atau pada hari raya, dan 3 hari ayyamut tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Dikala ada yang kita pergunakan untuk makan dan minum pada 4 hari itu, menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa orang tersebut mampu untuk melaksanakan kurban. Pendapat yang terakhir dari Al-Imam Ibnu Hanbal, alladzi yumkinuhul husul ala thamaniha, siapapun yang mampu untuk mengumpulkan harta, uang, membeli kambing tersebut walaupun dengan cara berhutang. Itulah dia pentingnya yang namanya berudhiyah, berkorban. Pertanyaannya adalah, kita di sini Ampurasinan Pura Agung yang duduk semua di depan saya, adakah orang yang tidak makan pada hari raya itu? Adakah kita yang tidak punya kelebihan harta sampai hanya 4 hari saja? Jawabannya ada pada diri kita semua. Berarti kalau kita semua ini mampu melaksanakannya, setidaknya dari satu pintu rumah harus ada mewakili 1 orang untuk mensyukuri nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin untuk bisa dihitung nilai dan jumlahnya, hadirin sekalian. Maka saat ini tinggal 1 bulan lagi kita bisa merencanakan untuk itu. Mungkin, mohon maaf Ampurasinan Pura, gaji kita pada bulan ini sisipkanlah untuk berkorban pada saat itu. Silahkan berkorban di lembaga pelunggu sendiri, instansi pelunggu sendiri, tapi 1 ekor kambing untuk 1 orang saja, kemudian 1 sapi kita istirok bersama-sama dengan 7 orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana di sekolah-sekolah yang mengumpulkan, atau di sirkah-sirkah perusahaan yang mengumpulkan 100.000, 50.000, akhirnya sama-sama beli sapi lalu kita potong. Hadirin sekalian, itu sebagai tarbiyah saja. Pendidikan itu boleh, untuk anak-anak sekolah boleh, pahalanya semua dapat sebelum dipotong. Tetapi ketika disembelih itu hanya untuk 7 orang saja. Dan apabila ada seorang yang ingin mengorbankan keluarganya, termasuk anak-anaknya, berselisih pendapat ulama mengorbankan anak kecil itu. Ada yang mengatakan sunnah, yaitu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik mengatakan sunnah. Tetapi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hanbal berkorban untuk anak kecil itu tidak disunnahkan. Walaupun tidak disunnahkan, hadirin sekalian, tetapi ada mazhab yang mengatakan sunnah, silahkan untuk dilaksanakan. Kalau kelebihan, ada kelebihan rizki, lalu anak-anaknya, kita dengar tadi dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak disunnahkan bagi anak kecil, kan masih kita punya orang tua, hadirin. Mungkin yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Selain orang tua kita, ada mertua kita juga. Kurbankanlah, karena mereka menunggu dalam kubur mereka kurban yang kita sedekahkan bagi fakir miskin pada saat itu. Dan orang-orang yang berkurban disunnahkan untuk memakan hewan kurbannya. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 dihadiahkan, dan 1/3 untuk fakir miskin, hadirin. Ini yang sunnah. Tetapi kalau nazar, saya bernazar untuk berkurban, atau kalau saya sembuh dari penyakit ini saya berkurban, itu sedikit pun tidak boleh dimakan apapun dari hewan kurban itu, karena sudah hukumnya wajib. Maka jangan sekali-kali, hadirin, hal yang sunnah kita wajibkan bagi diri kita. Kalau bernazar, bernazarlah biasa saja. Demikian hadirin sekalian, uraian singkat dari berkurban, yang mudah-mudahan pada tahun ini seluruh kita ada di sini ini dapat melaksanakannya insyaallah. Jadi mohon maaf tanpa instruksi dari pimpinan kita, mudah-mudahan ini tuntunan agama, hadirin, bukan tuntunan siapa saja, tetapi agama.
dengan sendirinya kita silahkan, yang tidak di instansi lembaga mereka silahkan kumpulkan di Masjid Agung, kita kembalikan di sini, dan nanti dagingnya pula akan dikembalikan sebagiannya kepada orang yang berkurban. Jadi orang berkurban, karib kerabat, orang miskin, seluruhnya menikmati daging kurban pada hari itu. Inilah yang disebut dengan hari berkurban. Oleh karena itu tidak boleh berpuasa sunnah pada hari-hari itu, hadirin. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa di sana, karena kita diharapkan untuk seluruhnya menikmati daging kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan dengan amal kita ini mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari kita, khususnya Lombok Timur, dan sekarang yang sedang menjamur kembali di negara kita, di Jakarta, di mana-mana, hadirin. Apa yang dikenal dengan itu yang dari India mengerikan sekali. Oleh karena itu terus kita pakai masker, kita jaga jarak, sambil kita selalu tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya rumah sakit kita akan kosong kembali. Ini sudah tidak ada bed lagi karena saya dengar nih. Subhanallah, hadirin sekalian, kita laksanakan dengan amal, lalu dengan kita berdoa. Mudah-mudahan dengan sebab kita tunduk kepada Allah dengan berkorban, nanti Allah akan menghilangkan semua penyakit dari kita. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La taj'alillahu fina wala ma'ana wala ma yatba'una syaqiyyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekeliruan dan kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.